Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Jamil Kurniawan dengan NIM 2303211000075. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengelola data regresi linear berganda. Jadi untuk datanya saya dapat dari BPS, dan ini antara untuk data dependennya itu PDRB provinsi, dan untuk data independennya jumlah penduduk, luas panen, dan tingkat pendidikan. Untuk yang pertama adalah mengcopy terlebih dahulu untuk datanya. Di sini ya. Paste. Ya, jangan lupa untuk diberi penjelasan. X1 adalah jumlah penduduk, X2 luas panen, X3 tingkat pendidikan, dan untuk data dependennya Y, yaitu PDRB provinsi. Untuk selanjutnya adalah klik analyze, terus klik regresi, terus klik linear. Untuk data PDRB provinsi atau Y ditaruh ke data dependen, dan jumlah penduduk, luas panen, dan tingkat pendidikan ditaruh di data independen yang mempengaruhi data dependen. Klik OK. Dan di sini muncul ya datanya. Dan untuk variabel enter atau remove, yaitu berfungsi untuk mengetahui mana yang termasuk data dependen dan mana yang termasuk data independen. Untuk di sini terlihat data dependennya itu PDRB provinsi, dan untuk data independen atau yang mempengaruhi itu tingkat pendidikan, luas panen, dan jumlah penduduk. Yang selanjutnya adalah model summary. Di sini kita menggunakan tiga data independen. Berarti kita menggunakan adjust R square, karena jika kita menggunakan satu data independen atau dua data independen, kita menggunakan R square. Dan di sini kita menggunakan tiga data independen, berarti menggunakan adjust R square. Dan untuk selanjutnya adalah nilai dari adjust R square, yaitu 0,158. Bila dijadikan persen, yaitu 15,8%, dan itu lebih kecil dari 50%. Sehingga untuk uji kelayakannya, apabila variabel adjust R square lebih kecil dari 50%, maka disebut tidak layak. Dan apabila data adjust R square atau R square lebih dari 50%, bisa disebut layak atau berpengaruh. Dan di sini datanya 15,8%, jadi tidak layak datanya atau tidak berpengaruh. Untuk yang selanjutnya adalah ANOVA. Untuk ANOVA sendiri, kita yang pertama yaitu mencari F tabel. Untuk F tabel sendiri, kita cari F tabelnya dahulu dengan rumus sama dengan fin v buka kurung, kita menggunakan 0,05 dari kampus, yang sebenarnya adalah nilai dari TF regression, yaitu 3,3.
terus titik koma, ini adalah residual, df dari residual yaitu 29,29, tutup kurung, enter, maka akan ditemukan F tabelnya. F tabelnya di sini 2,93403. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Di sini F hitungnya adalah 3,008, maka lebih besar dari F tabel. Maka tingkat pendidikan, jumlah luas panen, dan jumlah penduduk bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB provinsi. Untuk cara yang kedua yaitu mencari signifikansi. Apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Di sini signifikansinya 0,046, jadi lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Maka tingkat pendidikan, luas panen, dan jumlah penduduk bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB provinsi. Dan di sini untuk T tabelnya yaitu 2,039513. Apabila sudah ketemu untuk T tabelnya itu 2,039513, kita lihat dari ini T tabel ya, maaf. Kita lihat T hitungnya. T hitung dari jumlah penduduk yaitu 1,739, yang artinya lebih kecil dari T tabel. Maka apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini jumlah penduduk T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk luas panen yaitu min 2,014, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk tingkat pendidikan yaitu 1,949, yang artinya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Untuk yang tingkat signifikansi, apabila sama seperti ANOVA, apabila lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Untuk di sini jumlah penduduk 0,093, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kedua adalah luas panen 0,053, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan yaitu 0,061, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan untuk signifikasinya, kesimpulan dapat diambil yaitu antara jumlah penduduk, luas panen, dan tingkat pendidikan bersama-sama tidak berpengaruh kepada PDRB provinsi.
Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.